Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra siyam syahra tarbiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, mustami'in wa mustami'at di mana saja berada, khususnya kelas 4 beserta keluarga. Ya, kelas 4 ya. Beserta keluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah senantiasa pertemukan kembali fi baitin min buyutillah untuk sama-sama beribadah, thalabul ilmi, tafaqquh fid din, dengan wasilahnya acara kuliah Ramadan. Acara ini tentunya merupakan sebuah bentuk pengagungan atas syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan pada saat ini Allah catat, Allah jadikan sebagai amal soleh yang mampu merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuk pada hari berapa? Hari ke-6. Yaitu hari pada fase pertama. Fase 10 pertama bulan Ramadan, atau kita sebut sesuai dengan konteks hadis yaitu 10 pertama awwaluhu rahmah, di mana fase 10 pertama ini adalah fase terberat dan tersulit untuk bisa beradaptasi dan penyesuaian baik secara fisik maupun mental. Yang tadinya biasa makan pagi-pagi jam 7, jam 6, terpaksa pas bulan Ramadan dia harus menahan pagi dari makan itu. Maka saya katakan itu sangat berat sekali bagi orang apalagi yang punya mah. Karena beratnya pada fase ini maka Allah berikan keistimewaan. Allah buka
pintu rahmat sebesar-besarnya bagi hambanya yang telah sabar dan ikhlas dalam berpuasa. Rahmat yang kita ketahui waktu kita belajar tafsir di kelas 4 itu, Ar-Rahman Ar-Rahim, ada bicara di situ masalah rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Rahmat yang artinya adalah sifat yang mencakup segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Lalu apa rahmat kebaikan Allah yang berikan kepada kita pada fase pertama atau di bulan Ramadan ini? Di antara kebaikan atau rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah proses pelatihan dan pendidikan atau disebut tarbiyah menuju predikat takwa. Atau bahasa kerennya beasiswa pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua manusia mendapatkan pendidikan atau tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan mendidik diri dalam berbagai macam hal, baik secara fisik atau jiwa. Dalam konsep pendidikan agama Islam, tarbiyah diartikan sebagai proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui petunjuk wahyu ilahi atau disebut Al-Quranul Karim. Dan setiap proses pendidikan sudah barang tentu menggunakan sistem-sistem. Dan sistem itu terdiri dari beberapa unsur-unsur pendidikan. Iya. Yang kita ketahui, kita sudah belajar ilmu pendidikan. Apa saja yang disebut unsur-unsur pendidikan itu? Pertama adalah tujuan pendidikan, bordu. Kedua, pendidik. Ketiga, peserta didik. Keempat, metode. Dan berikutnya adalah evaluasi. Ini yang sangat populer sekali dalam unsur pendidikan. Nah, bulan puasa kaitannya dengan bulan puasa. Puasa Ramadan, konsep sistem atau model juga mungkin disebut kurikulum Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri sebagai pendidik yang diberikan kepada manusia sebagai peserta didik, tentunya dengan tujuan agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, tentunya dengan model yaitu amaliyah, bentuk amaliyah ibadah dan amal-amal soleh yang penuh dengan pahala atau janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika manusia mampu berlatih dengan baik dan bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tentunya akan berdampak pada jiwa dan nilai-nilai baik yang tertanam dalam diri manusia itu sendiri. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan sebagai peserta didik dalam pendidikan Ramadan ini?
Yang pertama, mungkin sudah tidak asing lagi. Kita kenal sebelum kita mengajar ada yang namanya i'dad. Apa? I'dad. Yang pertama yang dipersiapkan dalam pendidikan Ramadan adalah al-i'dad. Tapi apa maksud kita di sini? Maksud persiapan dalam Ramadan ini adalah persiapan yang berkaitan dengan keimanan. Berarti tolak ukurnya awalnya dari mana keimanan ini? Yaitu dari niat. Karena setiap mengawali pekerjaan pasti diawali dengan niat. Ya. Jika niatnya baik, maka akan berbuah menjadi baik. Karena niat merupakan awal motivasi ibadah. Sehingga ketika ibadahnya diawali dengan niat yang baik, maka menjadi baik. Kita mau ke pasar nggak niat, nggak bisa. Yang akan berangkat. Kita ibadah, mau sholat duhur, niatnya puasa nggak bisa, harus sejalan sesuai. Maka ketika niatnya baik, maka menjadi baik. Maka dalam konteks hadis, innamal a'malu biniyat, tergantung niatnya. Artinya apa? Puasa yang kita lakukan ini hendaklah diniati dengan penuh keimanan. Diniati semata-mata merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya dalam lafaz Allah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Di akhirnya karena melaksanakan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau masih ada di antara kalian atau kita semua ini masih niatnya karena dorongan atau perintah orang tua, perintah ustadz, perintah teman sejatinya, saya nggak nyebut pacar, teman sejatinya, perintah dari media mungkin, atau perintah dari teman yang dekatnya, atau teman yang ditakutinya, maka luruskanlah bahwa niat kita untuk berpuasa semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan pertama, pendidikan iman di awal Ramadan. Halnya juga dalam Al-Quran yang diperintahkan kitabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah di sini adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka puasa merupakan diskursus keimanan. Artinya keberhasilan dalam puasa di pendidikan Ramadan ini tentunya sangat berkaitan dengan keimanan. Tadi yang diawali dengan niat itu. Ya. Di ayat tadi khitabnya adalah ke orang-orang yang beriman, bukan manusia, tapi orang-orang beriman, orang-orang yang siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang beriman, dia mau menjalankan segala apa yang diperintahkan. Ciri orang yang mencintai, orang yang dicintai, orang mencintai adalah mau menjalankan apa yang dipintanya. Dia mau menanggung resiko, beban sebesar apapun, dia siap melaksanakan. Itulah bahwa dalam konsep Ramadan, pendidikan Ramadan adalah menanamkan atau juga
melahirkan keimanan dalam diri kita. Yaitu diawali dengan niat bahwa semata-mata menjalankan puasa ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang beriman selalu sigap dan siap dan tanggap? Karena dia yakin bahwa tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu perkara, sesuatu amal kalau tidak ada hikmah, tidak ada pelajaran yang mesti kita raih, yang mesti kita petik. Ya. Dia yakin bahwa di balik perintah itu ada pelajaran yang berharga. Di balik perintah puasa itu dia ada pelajaran yang berharga untuk kehidupannya. Ini kadang-kadang kita belum paham sampai situ. Ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Ibrahim menanamkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih siapa? Ismail. Maka beliau sigap tanggap langsung. Walaupun kiri kanan digoda oleh setan, lewat. Dia langsung mengikuti perintah Allah. Tapi apa yang terjadi? Dari hasil sembelihannya Allah ganti dengan seekor domba. Artinya dalam melaksanakan puasa ini, melaksanakan perintah Allah ini, jangan merasa takut. Takut mati mungkin. Alhamdulillah. Nggak ada sejarahnya puasa meninggal. Mungkin ada, tapi beda. Itu mungkin ada penyakit, tapi tidak ada. Bahkan ada yang mau dioperasi saja harus puasa. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara puasa aktivitas menjadi lemah, kreativitas menjadi merosot. Ya. Dengan berbagai macam alasan dan sebagainya. Puasalah. Padahal justru dengan puasa inilah semangat kita harus lebih ditingkatkan. Etos kerja harus lebih meningkat. Ya. Jadikan iman ini sebagai power, sebagai energi yang besar. Karena dengan iman ini kita bisa memproduksi kebaikan-kebaikan yang kaitannya dengan modal keimanan. Orang beriman, dia tidak akan pernah takut mati dalam berjuang di jalan Allah. Orang beriman, dia tidak takut atau dia tidak akan kikir dalam berinfak di jalan Allah. Orang yang beriman tidak berkata kecuali yang hak, yang baik, dan orang beriman selalu menjauhi dari berbagai macam tindakan kejahatan, kemaksiatan, dan orang-orang yang beriman selalu menjauh dari sifat-sifat orang-orang yang munafik atau bohong. Maka iman adalah potensi yang sangat besar untuk memupuk amal-amal soleh. Hadirin rahimakumullah. Maka mumpung belum panjang Ramadan, baru 6 hari. Yuk kita mantapkan keimanan kita. Ya, kita sempurnakan niat kita. Kita siapkan lebih matang lagi dari mulai niat malam ini. Jangan sampai ada hal-hal yang mempengaruhi niat kita. Lalu bagaimana ukurannya sih kemantapan iman itu? Dalam pelajaran akidah ada yang namanya al-iman yajdad wayan kus. Iman itu grafiknya kadang naik, kadang turun. Al-iman yazdad bil ta'ah wa yanqus bil ma'si. Kamu ingin nambah apa berkurang? Ingin nambah apa kurang? Nambah. Makan aja pingin nambah. Iman juga harus bertambah.
Ya. Nah, bagaimana untuk menstabilkan niat kita, stabilkan keimanan kita, memantapkan niat kita? Maka tambahkan keimanan kita, kuatkan keimanan kita dengan selalu. Dengan apa? Bitaah, dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan pendidikan Ramadan ini? Pertama, ya yang kedua, tadi kan i'dad ya. Selanjutnya, agar keimanan kita mantap, maka yang kedua adalah kita harus istiqomah, konsekuen, disiplin. Dalam kondisi perut yang kosong, mungkin bisa lesu, juga bisa jadi permasalahan ekonomi atau permasalahan hidup yang terkadang inilah yang membuat grafik keimanan kita naik turun. Maka apa yang harus kita lakukan? Disitulah kita akan diuji keimanan kita ini dengan kelebihnya kondisi puasa kita ini. Maka yang harus dilakukan minimal seminimal mungkin adalah kita menjaga tadi disiplin, konsekuensi, istiqomah, menjaga sholat 5 waktu. Kalau di pondok ada yang nyetirnya, walaupun li ajli kisma aman kisma raya masih mending. Tapi kalau di luar, ini ada dari kita, dan di luar sana, bisakah mereka mempertahankan dan konsekuen, disiplin seperti halnya di pondok ini? Kalau kita kembali kepada niat puasa bulan Ramadan, pendidikan Ramadan, maka kita juga akan sama seperti disiplin di pondok ini. Yaitu apa? Konsekuen 5 waktu, tepat waktu. Salat berjamaah tepat waktu. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat was sholatul wus wa qumu lillahi qanitin. Artinya apa? Peliharalah semua sholat, termasuk sholat yang 5 waktu itu, dan sholat wusta. Dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Sholat ini adalah cerminan sebagai tanda bahwa seorang muslim masih memiliki iman. Masih memiliki iman dalam jiwa dan raganya. Artinya barometer alat pengukuran keimanan seseorang itu bagaimana dia konsekuen, bagaimana dia disiplin dalam sholat. Ingat, harus hati-hati dengan sholat. Jangan sampai mudah-mudahnya kita meninggalkan sholat. Ya, amat rugi kalau orang yang sekarang berpuasa ini malah yang wajib, yang lebih pokok sholat ditinggalkan. Puasanya ketat, tapi sholatnya tidak. Ya, apakah sah puasanya? Kalau secara syariat sah, tidak membatalkan puasa. Tapi dilihat dari konteks pahala, itu akan merusak pahala bulan puasa, pahala puasanya, ya, akan merusak pahalanya. Ya. Dalam ifta atau fatwa Mesir itu, bahwa orang puasa tapi tidak sholat, sah puasanya katanya. Tapi merusak amal solehnya. Karena puasa bukan hanya menahan diri, tapi juga bagaimana, bukan menahan diri makan saja, tapi juga bagaimana menahan hawa nafsu, melatih jiwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat, segeralah untuk apa? Taubat nasuha. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Segera bertobat, Allah akan ampuni dosanya. Ingatlah bahwa awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah
as-shalah. Idza salahat salatu salat saru amali. Ketika salatnya baik, bagus, maka bagus juga salat amalnya. Tapi ketika salatnya rusak, belang betong, jarang salat. Salatnya Senin Kemis. Kalau puasa atau salatnya hanya salat tarawih saja apalagi, maka rusaklah. Apa yang diharapkan? Saya pernah lihat di Facebook ada gambar orang yang menuangkan air dalam kendi, di kendinya itu bocor. Artinya puasa, itunya sholat, tapi bocor berarti tidak ada amalnya, sia-sia saja. Jadi kendinya dibocor, bocornya itu adalah karena tidak sholat. Nah, ini bagus sekali menurut saya itu. Dakwah pakai gambar. Maka amat sangat menyedihkan kalau di antara santri kita yang berani-berani meninggalkan sholat. Ya, justru dengan puasa inilah melatih diri kita untuk terus berdisiplin, mau beribadah yang baik, lebih disiplin, lebih komitmen, lebih istiqomah dalam beribadah. Ya, minimal aja itu sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Setelah sholat 5 waktu silahkan ditambah dengan yang lain, yaitu dengan tadarus Al-Quran untuk menambah. Ya, karena bulan Ramadan juga adalah bulan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka sehingga kita harus banyak membaca Al-Quran, punya target khatam Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah Allah perhitungkan pahala orang-orang yang baca Al-Quran. Ya. 1 huruf dihitung 10 kebaikan. Kalau 3 huruf ya 30 kebaikan. Kalau bacanya 1 juz berapa huruf? Ya nggak terhitung. Ya, itu luar biasa. Maka sholatnya istiqomah, tepat waktu, tadarusnya juga bagus. Apalagi dibarengi dengan khatam Al-Quran. Bahkan kalau digandengkan dengan tadarus itu kan khatam itu. 5 waktu, 1 juz 141 dalam juz pertama, dibagi 28 ayat, dibagi 5, selesai 1 juz. Jadi tidak usah kamu habiskan habis tarawih 1 juz, mungkin terlalu capek. Bisa setelah sholat 5 waktu, antum sholat, antum baca Quran, itu akan lebih nikmat sekali. Inilah rahmat yang luar biasa di awal 10 pertama. Ya, ketika kita letih antara penyelesaian kita dari yang tadinya makan menjadi tidak makan, tapi di sisi lain ada rahmat, yaitu kenikmatan beribadah di awal-awal itu. Lihat masjid pada penuh kalau awal-awal itu, kan? Ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah pendidikan yang kedua yang harus kita tanamkan, yang harus kita lakukan di pendidikan Ramadan ini. Jadi kalau di Ramadan ini kamu tidak melatih, membiasakan tepat waktu, disiplin beribadah, maka bagaimana di hari-hari yang lain, bagaimana di Ramadan atau di bulan-bulan yang lain? Ini yang disayangkan ketika ada santri yang meninggalkan, na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan, yang harus kita isi di pendidikan Ramadan ini adalah menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Ibadah puasa ini saya katakan tadi merupakan ajang pelatihan pembentukan karakter. Artinya bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum saja. Binatang juga bisa, nggak usah kasih makan aja seharian, beres kan? Apa kamu mau disamakan? Kan tidak. Tapi puasa adalah melatih diri juga. Melatih diri, menahan syahwat buruk untuk meninggalkan dari segala bentuk kemaksiatan. Ini esensi yang terpenting, esensi yang penting dalam ibadah puasa, yaitu menghiasi diri kita dengan karakter, dengan akhlakul karimah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ada kata-kata yang menarik sekali. As-siyamu junnah. Artinya adalah puasa
merupakan perisai atau benteng. Ini ibarat yang sangat dalam sekali. Puasa diibaratkan oleh Rasulullah seperti tameng. Tameng atau perisai. Berarti begitu dahsyat dan beratnya godaan dalam ibadah puasa sehingga Allah ibaratkan as-siyamu junnah. Puasa itu seperti tameng. Artinya jadikan puasa sebagai tameng, sebagai protek untuk menghalangi segala bentuk kejahatan atau kemaksiatan yang menyerang kita. Ya. Karena memang ketika puasa ini, walaupun katanya sulsilatus syaitan, bahwa setan dibelenggu, tapi nafsu manusia tidak dibelenggu. Kalau tidak punya nafsu, kamu nggak bisa makan yang banyak. Ya kan? Sebelum puasa, duhur, udah kumpulkan kolak dan sebagainya. Berarti ada nafsu di situ. Tapi setan dibelenggu. Tapi nafsunya tidak dibelenggu. Ada dalam diri kita. Nafsunya besar. Maka ketika kita puasanya hanya menahan nafsu, nahan makan, amat sangat sia-sia. Kita tidak mau masuk kepada orang kamin shaimin laisa lahu jaza illal juwal atas. Tidak mau masuk kepada perangkap itu. Maka apa? Maka puasanya harus berkualitas. Kita harus punya energi, power yang positif, yang besar untuk menghalangi nafsu-nafsu yang atau yang negatif. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita harus merasakan muraqabatullah, merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Mau ngomong bohong, Allah tahu. Puasa ini katanya disebut nisful iman. Dan nisfus sabri. Saking dahsyatnya puasa disandingkan dengan keimanan. Karena luar biasa puasa ini susah untuk dibohongi. Maksudnya puasa ini bisa juga orang bisa bohong berpuasa. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dibohongi puasa ini. Bisa kan? Di kering-keringan. Oh, puasa. Padahal tidak puasa. Maka kalau ada dalam dirinya sudah ada muraqabatullah, insya Allah dia akan selamat. Dia akan membentuk karakter punya akhlak yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Masih ingat cerita di Insya kelas 2 itu ada burtukol itu? Ya, antara bapak dan anaknya ketika mencuri burtukol. Kata anaknya, "Dek, bapak mau ngambil burtukol di bustan." Siap. Kalau ada orang atau ada yang melihat, bilang ya, atau bersuara atau apalah. Bapaknya langsung loncat. Baru saja memetik buahnya, sudah teriak anaknya, "Abi, bapak!" Langsung loncat. Siapa yang lihat? Enggak ada. Kamu kenapa teriak? Ada, kalau orang enggak ada. Lalu siapa? Allah yang melihat, Pak. Subhanallah. Seketika itu orang tuanya itu langsung berinang air mata dan langsung insaf. Dia tidak mencuri lagi. Luar biasa. Dari sejak kecil anak itu sudah dilatih bahwa apa yang dia perbuat akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilihat oleh Allah, maka akan dipertanggungjawabkan juga perbuatannya. Ya. Akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Maka untuk membentuk power negatif, tentunya kita harus punya sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kontrol diri. Dari nafsu amarah bisu, perkataan-perkataan yang tidak mendidik, perbuatan-perbuatan yang bisa menyakitkan orang. Karena terkadang lagi puasa itu susah. Kalau kita tidak dasar dengan keimanan bahwa puasa ini adalah hal yang wajib dan harus dilakukan sebagai mukmin,
maka muncullah kadang-kadang amarah-amarah, lupa kontrol. Apalagi kita bergelut di bidang hal yang panas-panas, misalnya di pasar, belum lagi bergontok-gontokan, itu luar biasa beratnya. Ya kamu di sini mungkin tadarus, alhamdulillah kamu bersyukur bisa mukim di sini. Alhamdulillah. Di luar itu godaannya luar biasa. Di sini nggak ada godaan, godaannya ngantuk, tidur. Walaupun itu bukan godaan, karena tidurnya orang puasa katanya ibadah. Tapi kalau tidur terus, madharat jadinya. Ya, sakit perut bisa. Kontrol diri. Ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika ada orang yang mau banyak berantem, bilang apa? Ini shaim. Maaf, saya lagi puasa. Sudah, selesai. Saya Pak, kalau di Mesir, kalau orang yang berantem, cukup bilang Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Dan itu saya terjadi waktu naik apa namanya itu? Naik taksi. Taksinya itu kesenggol sama orang lain, turun sopirnya, nggak terima, nggak tahu ngomong apalah, sukiyah bahasanya saya nggak, wah gitu ya. Langsung ada temannya, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai, sudah pulang, balik kanan. Tidak ada perkataan, bagaimana banyak tidak ada. Kalau di kita malah langsung aja, polisi. Tidak ada, damai, nggak ada damai, langsung Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Kita juga ketika kita ada orang yang berantem, ngajak berantem atau apalagi muncul nafsu-nafsu kita ini, lepas kontrol, cukup ini shaim, sudah tahan amarah itu. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan power untuk menahan daripada power-power negatif, yaitu selalu mengisi hati kita dengan banyak thalabul ilmi, banyak baca-baca berkaitan dengan ilmu keagamaan, ilmu agama. Terlebihnya ilmu tentang masalah puasa, ilmu-ilmu tentang pembentukan diri, pembangkit semangat hidup. Ya. Thalabul ilmi. Silakan. Nah, termasuk sekarang ini alhamdulillah kita ini dalam rangka membendung ya apa power-power yang negatif yang akan menyerang kita. Ya satu dengan apa? Dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana? Kita kan puasakan dengan ilmu kita. Dulu saya masih kecil, kentut di air batal katanya. Ya kan? Kentut di air batal. Ya saya nggak tahu ilmu ya, pokoknya kata orang batal. Ya sudah masuk rumah langsung batalin. Dulu waktu kecil. Tapi kan kamu berkembang, semakin kita baca ilmu, semakin baca kitab, mencari ilmu tentang kaitan dengan puasa khususnya ketika bulan puasa, maka semakin tahu harus bagaimana kita bersikap tentang hal itu. Ya. Itu yang harus kita lakukan untuk membentuk hal yang negatif. Kemudian yang keempat adalah zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, karena manusia ini tidak terluput dari dosa, ya kan? Pasti. Ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lain, pasti ada aja yang namanya hal-hal negatif yang menyerang kita. Maka ketika kita terjerumus, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam hadisnya yang sangat masyhur, ittaqillah haitsuma kunta fatbi'iha sayyatal hasanata. Setelah kita berbuat jahat, berzikirlah kepada Allah SWT. Kenapa saya katakan berzikir? Karena zikir itulah yang akan menenangkan hati kita, yang akan melunturkan hati kita yang keras ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Berzikirlah, karena dengan zikir akan menenangkan hati, termasuk meluluhkan hati yang keras. Kan kalau kamu habis ini astagfirullahaladzim, itu bagus daripada menggelutu dengan ucapan-ucapan yang tidak mendidik, semua binatang keluar, mending ucapan astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullah. Ya kan? Iya. Makanya kalau ada yang
Ada ya kalau lagi ngantuk, lagi belajar ngantuk, ngelindur gitu. Ngomong apa saya nggak tahu. Istighfar itu, banyak istighfar. Mungkin sedang diganggu setan itu. Iya. Maka yang ini untuk menopang atau untuk menahan power-power negatif kita, itu banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang harus dilakukan dalam pendidikan Ramadan ini adalah kita harus banyak bermujahadah, mengadakan evaluasi. Setelah kita berpuasa, maka di akhir dari pendidikan Ramadan adalah kita berevaluasi, bermuhasabah. Ya. Setiap amal pasti memiliki harapan dan pahala yang melimpah, termasuk puasa. Kita puasa salah satunya motivasinya karena banyak pahala. Tadi dengan puasa yang dasar iman dia akan diampuni dosanya. Itu. Banyak sekali keutamaan puasanya. Bahkan ada hadis dengan puasa dia akan masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, pintu surga. Nah inilah salah satu motivasi. Ya, motivasi dalam berpuasa karena dengan pahala. Tapi kita jangan hanya untuk mengharapkan motivasi, mengharapkan pahala apalah saja, tanpa kita melakukannya puasa yang betul. Disitulah pentingnya evaluasi, muhasabah. Jangan berharap ingin masuk surga, jangan berharap menjadi alumni Ramadan yang bagus. Ketika setelah Ramadannya justru makin buruk, maka apakah pantas mendapatkan predikat yang Allah janjikan la'allakum tattaqun itu? Tentu tidak. Ya. Maka sebagai evaluasi, ya, kita harus banyak mengingat kembali, ya, apa yang telah kita lakukan, apakah puasa kita ini baik atau tidak. Karena kebaikan puasa, pahala itu akan kembali kepada kepada kualitas puasa kita. In ahsantum, ahsantum li'an musikum. Wa in asatum falaha. Dalam Al-Quran juga disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Jadi kalau jangan mimpi kita bisa masuk surga ketika kita puasanya asal-asalan. Puasa iya maling oke. Puasa iya zina berjalan. Sholat iya gosok tidak ketinggalan. Jadi harus selalu berevaluasi. Nah, kalau kita sudah evaluasi, ya tinggal kita menunggu hasilnya. Hasilnya dari puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh itu. Apakah kita termasuk alumni lulusan yang baik dari pendidikan ini atau tidak? Maka apakah mabrur atau apa lawan mabrur? Ya, mabur. Atau tidak mabrur? Jawabannya tentunya kembali kepada diri kita selama pelaksanaan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Inti dari kuliah pada kesempatan ini bahwa bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah pendidikan tarbiyah Allah dalam pendidikan Ramadan. Jangan disia-siakan pendidikan Ramadan ini. Ya. Mantapkan terus keimanan kita dengan apa? Dengan selalu disiplin. Ya. Konsekuen, istiqomah dalam beribadah. Baik sholat, tadarus, sodakoh, infak, ya, atau berbuat amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian
juga selalu mengevaluasi diri kita dari apa yang telah kita lakukan. Sehingga kalau kita sudah melakukan hal ini, maka mudah-mudahan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang sesuai harapan dari yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang tangguh dalam imannya, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di awal-awal Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan sampai akhir menjelang Ramadan ini, sehingga kita khusyuk dan mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.